wabarakatuh. Untuk yang kedua kali saya akan bicara di depan kita semua. Bapak Rektor Universitas Yakualah yang saya hormati, Bapak Nakai, Pak Angga, dan Bapak Ibu semua. Sedikit saya ingin perkenalkan, nama saya Wilson Nalingke. Saya dari kelahiran Sulawesi Tengah di Kabupaten Baru, Morowali Utara. Namun saya sebenarnya lama di Riau, di Pekanbaru. Saya lulusan Universitas Riau tahun 97. Selama 10 tahun saya kuliah, karena awalnya mengambil diploma 2 tahun saya selesai, rupanya paket waktu itu. Setelah selesai kuliah harus bertugas, dan saya jadi guru di sebuah SMP di daerah terpencil di Kuala Indragiri, namanya Pulau Pisang. Kalau dicari di peta tidak ada pulau itu ya. Tapi pulau itu sangat berkesan buat saya, dan itulah yang merubah hidup saya sampai saya bisa berada di depan sini. Kalau saya ingat-ingat, waktu itu di daerah terpencil, susah air, sulit air, karena kita harus nunggu hujan, baru tengah malam hujan kita harus bangun untuk menampung air tempayan. Kalau tidak, kita tidak bisa mandi, karena airnya air payau yang asin. Tetapi di sana ada banyak orang yang ahli di bidang elektronika, padahal mereka tidak lulus SD. Itu yang membuat saya, memacu saya, menginspirasi saya. Kenapa mereka bisa, saya yang sudah lulusan diploma 2 tidak bisa? Maka saya belajar dari mereka. Mengapa mereka bisa? Rupanya karena kedekatan dengan Singapura, maka setiap keluarga, hampir setiap keluarga itu punya pengalaman beli barang-barang smuggle dari Singapura di dalam karung. Terus tidak tahu apakah bagus atau rusak, dibawa saja puluhan karung, sampai di rumah baru dibongkar. Rupanya hanya satu yang bagus dari sekian karung, yang lainnya menjadi. Tentu kreativitas itu yang akhirnya muncul dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ketika saya LPJ, ini kan banyak Bapak Ibu guru ya yang sudah mengalami masa LPJ. Saya lihat orang di depan, saya duduk paling belakang waktu itu. Maka yang muncul di pikiran saya, bagaimana supaya saya bisa berada di depan untuk membagikan itu. Pak DPRD Aceh Timur, waduh, terima kasih sudah hadir. Pak Samsul Akbar, bolehlah di depan, Pak, atau ya dengan teman-teman Aceh Timur. Ini kosong di depan. Maka saya berupaya belajar dan belajar. Apa yang saya lakukan ketika teknologi informasi masuk, saya langsung utak-atik komputer juga dengan kemampuan elektronika yang saya timba di Sapat tadi, di Kuala Indragiri, di Pulau Pisang. Dan itulah yang membawa saya ke Dinas Pendidikan untuk mengutak-atik, membongkar pasang komputer-komputer yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pas masuk internet, saya mulai searching informasi di sana, dapat informasi beasiswa dan sebagainya. Saya tahun 2002 dipanggil oleh Universitas Exeter di Inggris. Tapi karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa berangkat. Saya terpaksa minta bantu waktu itu Megawati presidennya. Saya kirim surat. Saya bilang, Ibu, saya ini dapat panggilan dari Universitas Exeter. Saya ingin belajar. Tapi apa kata Ibu Mega lewat surat balasan? Saat ini negara sedang krisis ekonomi, tidak ada uang. Jadi saya doakan semoga kuliah Anda selesai, lancar, dan bisa kembali mengabdi pada negeri. Dalam hati, saya sakit hati. Kenapa? Saya tidak bisa berangkat, tapi didoakan supaya berhasil. Ada apa itu? Tapi setelah itu, 5 tahun, 6 tahun kemudian,
saya harus mengatakan bahwa saya terima kasih sama Megawati. Karena doa. Dalam surat yang dikirimkan itu mengatakan, semoga kuliah Anda berjalan dengan lancar dan sukses. Ternyata 2 tahun kemudian saya dapat beasiswa dari Ford Foundation. Ford Foundation memberi saya beasiswa untuk ke Inggris, tempat yang saya inginkan itu. Dan belum selesai di Inggris, saya dapat beasiswa lagi dari Komisi Eropa untuk master juga. Makanya saya punya 2 master. Ada MSc dan MA. MSc itu dari Universitas Birmingham di Inggris atas sponsorship Ford Foundation. Nah, saya dapatkan informasinya itu dari internet semua. Tidak ada yang langsung gitu. Menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, dapat dari Komisi Eropa juga begitu. Sharing dari teman saya. Namanya Faisal Akbar di Makassar. Dia sharing ke jejaring sosial. Dia sharing waktu itu adanya milis-milis. Ya, mailing list. Saya ambil, kemudian kita respon. Kita apply, kita bermohon. Dan akhirnya diterima, saya kuliah di Utrecht University dan di Linköping University di Swedia. Jadi kalau ada teman-teman pimpinan, ya mohon maaf, teman-teman pimpinan kombatan di sini di Swedia, saya sebenarnya sudah ketemu mereka di sana. Tapi saya tidak kenal. Ya, karena di negara sana tentu agak sulit untuk perkenalan, karena hampir semua sama. Kita sama orang Malaysia, Thailand, Vietnam, kurang lebih sama wajah kita. Jadi agak sulit untuk menentukan ini teman kita dari Indonesia. Nah, saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu semua sebagai sebuah pengalaman hidup, bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi justru itu yang membuat kita bisa maju. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di belakang, ibu-ibu guru, satu waktu akan menggantikan saya di sini untuk bicara di depan para peserta yang lain, membagikan ilmu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya lebih hebat, tetapi saya ingin membagikan apa yang saya miliki, minimal pengalaman-pengalaman. Saya ke Jepang tahun 2000, alhamdulillah ketemu dengan orang-orang Jepang. Di situ juga yang memotivasi saya. Salah satu yang paling berkesan adalah saya setiap kali naik mobil di Indonesia sepulang itu, saya tidak lupa pakai seat belt, walaupun perjalanan hanya 100 meter. Dan itu kawan-kawan saya cuma semua. Ngapain cuma dekat pakai seat belt? Tapi saya ingat pada saat saya di Jepang, saya itu dibawa oleh orang tua angkat saya. Bu Nada ada di sini, bisa mendengarkan cerita ini. Saya homestay di Tatebayashi, dan saya ditempatkan pada sebuah keluarga yang ibunya itu istrinya membawa saya jalan-jalan. Sebagai orang Indonesia, yang tulen orang Indonesia, saya itu lalai untuk menggunakan safety belt. Jadi setiap kali mau berjalan, saya lupa. Terus diingatkan, safety beltnya please, gitu ya. Yang kedua kali, begitu juga, saya lupa. Dan yang ketiga kali, saya tidak ditegur apa-apa. Pas naik mobil, sudah mau berjalan, dia berhenti dulu, terus buka pintu, dia lewat belakang, membuka pintu sebelah kiri saya, dan memasangkan safety belt saya. Bayangkan usia saya waktu itu 30 tahun, Ibu, Bapak. Saya dipasangkan safety belt itu. Itu yang membuat saya akhirnya tersentuh dan tidak pernah melupakan sampai saat itu. Tanya pada Kai dan ini yang selalu saya numpang mobil. Tidak pernah. Di Pekanbaru juga begitu. Saya pulang. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita punya pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini juga akan memberi kesan buat kita. Sehingga proses pendidikan itu sebenarnya berjalan secara alami untuk memberikan sesuatu ketika kita meresponnya juga dengan mindset pola pikir yang terbuka. Jadi kalau kita mau membuka diri untuk sesuatu pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri, maka disitulah akan memberikan perubahan, kemajuan-kemajuan buat kita semua. Selama kita di depan ini tentu tidak penting menurut saya.
Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana pengalaman Bapak Ibu memberi pengaruh kepada kita semua. Kita, kalau kita sudah memberikan pengaruh yang baik kepada anak didik kita, nggak usah diajari anak-anak itu. Mereka akan mengikuti apa yang kita lakoni. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa anak-anak kita ini susah dididik, sekarang mereka amburadul, kerjanya mungkin sudah maghrib, tidak mengaji dan lain sebagainya, yang harus kita tanya adalah diri kita, gitu. Mengapa kita? Jadi bukan mereka yang kita salahkan. Pada anak-anak kita di rumah juga begitu. Ada yang salah, yang harus kita koreksi dari diri kita. Maka mudah-mudahan hari ini tidak ada anak didik yang ikut. Mudah-mudahan cuma guru-guru dan mahasiswa. Ya. Sehingga dari kita, oleh kita, dan lain kita perbaiki diri kita. Gitu. Baik, sedikit tentang pendidikan. Menurut saya, bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah informasi juga. Jadi tidak lari dari informasi, mentransformasikan informasi tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang perlu kita miliki sebagai seorang manusia ke arah masa depan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu maka penguasaan terhadap informasi itu penting. Dan sumber-sumber informasi itu bisa kita dapatkan di paling awal adalah dari alam itu sendiri yang memberikan informasi ke kita. Jadi alam berkembang menjadi guru kita, menjadi tempat belajar kita. Jadi lingkungan alam ini sebenarnya sumber belajar untuk kita semua. Dan kemudian lebih maju, alam dan guru sudah mulai ada, sudah mulai bermunculan menjadi sumber pembelajaran kita. Dan kemudian selain alam dan guru, kita juga punya buku-buku, akhirnya banyak orang menulis buku-buku, media-media menjadi sumber belajar bagi masyarakat dan dalam hal ini juga para murid kita. Dan yang terakhir, yang berkembang mulai tahun 1990-an kemarin, itu tentang sumber belajar dari teknologi atau yang berbasis teknologi. Nah, pada kondisi ini, pembelajaran itu tidak hanya melingkupi di ruang ini saja, tapi justru ketika di-shooting di situ oleh teman kita, maka apa yang saya ungkapkan ini bisa dilihat oleh orang lain di tempat lain. Kalaupun tidak live, nanti dia siarkan lewat YouTube, toh menjadi pembelajaran buat orang yang tidak hadir di tempat ini. Nah, itulah teknologi. Nah, oleh karena itu maka kita perlu antisipatif dalam hidup ini, juga dalam dunia pendidikan. Karena kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Kita hadirkan di sini Mr. Nakai, misalnya, untuk memberikan apa konten dari global educational teknologi yang berbasis teknologi yang mereka bangun di Jepang dan sekarang sedang diterapkan di Indonesia. Konten-konten yang baik inilah sebenarnya yang perlu kita kembangkan untuk mengantisipasi atau ya paling tidak menyeimbangkan dengan konten-konten yang sekarang banyak yang buruknya di teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu guru dan para calon guru, teman-teman PPWI dan kita semua yang hadir punya tugas dan tanggung jawab seperti yang dipesankan oleh Pak Gubernur melalui Pak Sekda, bahwa teknologi informasi yang berkembang saat ini penuh dengan konten yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama-agama yang ada, ajaran nilai-nilai budaya sosial dan lain sebagainya yang ada di masyarakat kita. Maka perlu kita seimbangkan atau antisipasi dengan menciptakan konten-konten yang baik, yang berisi konten pendidikan buat masyarakat kita. Ada dua jenis pembelajaran. Pertama yang guru sentris, ya yang dulu itu, di mana guru menjadi pusat perhatian dari siswa dan yang siswa menjadi pusat pembelajaran. Nah, guru sentris itu sudah mulai bergeser dan hampir terkikis. Guru hanya sebagai pembimbing saja, tutor saja, motivator dan lain sebagainya. Sementara anak yang harus aktif untuk belajar. Pada saat saya sebulan ke Jepang, ya saya mohon maaf kepada Ibu dan Pak Nakai,
Saya ingin mengatakan bahwa guru-guru Jepang itu tidak ada hebatnya dibandingkan dengan guru-guru Indonesia. Konten yang kita miliki sama, pengetahuan yang kita miliki sama. Karena kita juga belajar dari Jepang. Orang Jepang juga belajar tentang Indonesia. Yang hebat itu adalah muridnya, gurunya, siswanya. Mereka aktif sekali. Mereka yang aktif untuk mencari bahan pelajaran. Bukan guru yang mencecoki mereka. Jadi aktivitas siswa itu justru yang menentukan keberhasilan. Bukan kita sebagai guru. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu belajar jadi motivator buat mereka belajar. Dan siswa harus kita aktifkan. Salah satu konten yang diciptakan atau dikembangkan oleh Glenn adalah menciptakan siswa yang aktif. Nah, di situ sebenarnya saya melihat sesuatu yang penting buat kita, maka saya mendukung mereka. Dan kita bekerja sama untuk menyebarkan informasi ini. Minimal kita tahu dulu. Kalau nanti bisa kita kembangkan di Banda Aceh dan seterusnya, tentu itu satu hal yang sangat ditunggu dan kita dorong bersama. Terutama Pak Rektor sebagai tokoh pendidikan tertinggi menurut saya di Banda Aceh, di Aceh ini, ada di sini dan menjadi Ketua Umum PPWI Aceh. Saya berkeyakinan kuat, aku yakin bahwa pendidikan Aceh akan terdorong. Karena sebenarnya pendidikan itu bukan di kelas, di masyarakat luas. Ketika Bapak Ibu di rumah tidak mendorong anaknya untuk belajar, maka siswa tidak akan belajar, tidak akan termotivasi belajar. Maka Ibu, Bapak perlu bekerja sama juga dengan orang tua. Bagaimana caranya? Kalau tidak sanggup mendatangi satu-satu, munculkan konten-konten yang memotivasi orang tua untuk memotivasi, mendorong anaknya belajar dengan baik di rumah, di jalan, di sekolah, dan seterusnya. Kita menciptakan konten, guru, ya. Baik. Saya ingin ada permainan sedikit. Saya ada buku. Ini buku hasil kerjasama PPWI dengan Kedutaan Besar Maroko, Jakarta. Hasil tulisan anak-anak. Mungkin ada siswa Ibu di sini. Mungkin, ya. Karena ada beberapa pemenang dari Aceh dan masuk dalam buku ini. Sayangnya hanya ada 3 yang saya bawa. Kita ada 300 lebih. Berarti harus ada permainan supaya dapat. Permainannya sederhana. Nah, itu. Gambarnya ada di depan. Mohon buat Bapak Ibu yang pertama sekali memberikan tanggapan tentang gambar di depan, dapat buku. Pertanyaan saya sederhana, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika lihat gambar itu? Ya. Oh, belakang, baju biru, ya. Bendera Jepang. Wow, jauh sekali. Ada ini kan, ada mic yang bisa. Oh, atau maju ke depan, Ibu. Ya, Ibu yang maju itu, ya, betul. Ya, Pak. Ya, benar. Jadi, bukan soal benar atau salah, tetapi hanya permainan belaka. Silakan. Ya, ya, bentar, ibunya dulu, kemudian yang kedua Bapak. Ya. 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 Apa yang terlintas, Ibu? Bendera Jepang. Bendera Jepang, satu, ya. Terima kasih. Ini bukunya. Sederhana saja, tidak perlu mikir panjang. Sama buku. Ya, ini dulu. Nih, ya. Nah, ya. Yang terlintas di pikiran saya, hamparan layar putih yang sedikit ternoda kemudian berbentuk lambang bendera Jepang. Hamparan layar putih ternoda bendera Jepang. Baik, bagus. Ya, satu lagi bukunya. Oh, Pak Adil. Aduh, Pak Adil nih dari tadi. Iya, silakan Pak Adil. Terima kasih. Menurut saya itu Pak, karena saya mungkin lagi lapar, yang saya pikirkan itu somai yang dihiasi dengan saus. Wah, baik. Ya.
cukup menghibur, ya. Karena rupanya ya pantas badannya umur ya, kelas berat. Rupanya siang-siang ingat somai. Baik. Apapun jawaban tadi itu, ada satu poin yang selalu terbawa dalamnya. Titik merah. Bendera Jepang tentu karena ada titik merah. Bapak mengatakan hamparan putih karena ada titik merah. Terus Bapak juga somainya memang biasanya merah. Yang ingin saya katakan, mengapa selalu mindset kita selalu harus menyertakan titik merah? Padahal sebenarnya kalau kita mau objektif, titik merah itu tidak berdiri sendirian. Tapi sebenarnya dia hanya bagian kecil dari rangkaian titik-titik yang lain. Begitulah informasi itu sesungguhnya. Satu informasi yang kita terima bukan berdiri sendiri. Dia adalah rangkaian dari informasi-informasi sekitarnya. Dan ketika kita terbawa arus titik merah, maka mindset kita pun akan merah. Sayangnya saya tidak ngasih warna biru tadi. Harusnya warna yang lain. Kalau warna kuning misalnya, tentu tidak akan bunyi bendera Jepang ya. Tidak akan bunyi somai. Mungkin beda lagi kalau kuning. Nah, begitulah media massa mempengaruhi publik. Dan begitu kuatnya sehingga kita sebenarnya secara tidak sadar terbawa oleh apa yang diinginkan oleh pembuat berita di belakangnya. Demikianlah kita, kalau kita menguasai informasi, maka ya mohon maaf, Pak Surya Paloh sebagai salah satu putra Aceh juga adalah seorang yang menguasai informasi sehingga saat ini bisa menguasai Indonesia dari Aceh untuk Indonesia. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah dapat ya apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu renungan kita, dan karena ada pembicara berikutnya yang tentu akan memperkuat apa yang mungkin mengembangkan apa yang saya sampaikan. Dan lebih kurang mohon maaf Pak Rektor dan kawan-kawan semua, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa. Tanpa sengaja dan tanpa terasa, mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai terbawa dengan mindset yang ditanamkan oleh Pak Wilson Nalengki, ya. Karena beliau menguasai informasi, karena itu beliau menguasai Bapak Ibu semua.